Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dari Prodi Kewirausahaan semester 3. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku keorganisasian. Langsung saja, pengertian perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan efektivitas organisasi. Pendekatan skill management. Yang pertama yaitu technical skill atau kemampuan menerapkan atau keterampilan khusus. Yang kedua yaitu human skill, kemampuan untuk bekerja sama, memahami, dan memotivasi orang lain baik secara individual maupun dalam kelompok. Yang ketiga yaitu pendekatan konseptual skill, kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi rumit. Selanjutnya, pengertian perilaku individu. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa tekanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Dasar-dasar perilaku individu. Semua perilaku individu pada dasarnya dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman. Yang pertama yaitu dasar karakteristik biologis, yang kedua yaitu kemampuan, ketiga kepribadian, dan keempat yaitu pembelajaran. Yang pertama yaitu karakteristik biologis yang meliputi usia, jenis kelamin, masa kerja, status perkawinan. Yang kedua yaitu kemampuan, terbagi dua yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian adalah himpunan karakteristik dan cenderung yang stabil serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Yang keempat yaitu pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dan dari perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Selanjutnya yaitu variabel yang mempengaruhi individu. Yang pertama yaitu variabel dependen, meliputi produktivitas, keabsenan, pengunduran diri, dan kepuasan kerja. Kedua, variabel independen. Variabel independen. Yang pertama yaitu variabel level individu. Yang kedua, variabel level kelompok. Ketiga, variabel level organisasi. Variabel level individu meliputi usia, status perkawinan, jenis kelamin, masa kerja. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Motivasi merupakan suatu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan. Teori X dan Y dari MC Grego. Teori perilaku menurut MC Grego adalah teori yang menjelaskan bahwa suatu perilaku tertentu dapat membedakan pemimpin dan bukan pemimpin pada orang-orang. Konsep teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas MC Grego dalam buku The Human Side Enterprise, di mana para manajer atau pemimpin organisasi perusahaan memiliki dua jenis pandangan terhadap karyawan, yaitu teori X dan Y. Stres individu atau pegawai. Stres individu atau pegawai adalah tekanan atau ketegangan yang dihadapi seseorang dan mempengaruhi emosi, pikiran, serta kondisi keseluruhan dari orang tersebut. Faktor pemicu stres disebut stresor. Stresor dibagi menjadi dua, antara lain yang pertama yaitu stresor on the job, yang terjadi akibat dari dalam lingkungan pekerjaan. Yang kedua yaitu stresor of the job, yang terjadi akibat dari luar lingkungan pekerjaan. Dampak stresor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama yaitu sifat stresor, yaitu pengetahuan individu tentang stres tersebut dan pengaruhnya pada individu tersebut. Yang kedua yaitu jumlah stresor, yaitu banyaknya stresor yang diterima individu dalam waktu bersamaan. Yang ketiga yaitu lama stresor, yaitu seberapa sering individu menerima stresor yang sama. Yang keempat yaitu pengalaman masa lalu, dan yang kelima yaitu tingkat perkembangan dinamika kelompok. Dinamika yaitu kekuatan atau gerak yang timbul sendiri.
Kelompok yaitu sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Dinamika kelompok, kekuatan yang ada dalam kelompok. Arti kelompok dalam berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu persepsi. Kelompok yaitu sejumlah orang yang melakukan interaksi dengan orang lain dalam suatu rangkaian pertemuan tatap muka. Yang kedua yaitu segi organisasi. Kelompok yaitu suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, mempunyai peran dan norma. Yang ketiga yaitu segi motivasi kelompok, yaitu kumpulan individu yang eksistensinya sebagai kumpulan adalah sangat bermanfaat bagi para anggotanya. Yang keempat yaitu segi interaksi kelompok, adanya saling ketergantungan dalam suatu interaksi antar individu. Yang prinsip dinamika kelompok. Dinamika kelompok yaitu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerja sama kelompok yang dilandasi pada prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu Gestalt psikologi atau keseluruhan lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Yang kedua yaitu nilai kerjasama kelompok bergantung pada interaksi dan perilaku para anggota. Selanjutnya, mengapa kelompok dibentuk? Mengapa kelompok dibentuk? Yang pertama alasannya resiko ditanggung kelompok. Yang kedua yaitu sumber lebih banyak dan terjadi proses belajar dari kelompok lain. Yang ketiga yaitu kelemahan individu teratasi oleh kelompok. Yang keempat yaitu kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan lebih akurat. Perilaku para anggota kelompok dalam organisasi. Yang pertama, perilaku anggota kelompok dalam organisasi yaitu anggota kelompok mempunyai motivasi untuk bergabung. Yang kedua yaitu unit terpadu oleh orang-orang yang saling berinteraksi. Yang ketiga yaitu memberikan sumbangan yang berupa waktu dan tenaga meskipun waktu tersebut dan tenaga berbeda-beda. Yang keempat yaitu mencapai kesepakatan dan perbedaan pendapat lewat macam-macam interaksi. Selanjutnya, pentingnya dinamika kelompok. Dinamika kelompok yaitu metode dan proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Jadi, pentingnya dinamika kelompok itu untuk meningkatkan nilai kerjasama dengan kelompok. Yang kedua yaitu dinamika kelompok. Prinsipnya adalah nilai kerjasama kelompok bergantung pada interaksi dan perilaku para anggota. Jadi, dinamika kelompok penting untuk bergantung pada interaksi dan perilaku para anggotanya. Selanjutnya, tipe kelompok. Tipe kelompok yang pertama yaitu kelompok formal, terdiri dari kelompok komando dan kelompok tugas. Yang kedua yaitu kelompok informal, terdiri dari kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Alasan membentuk kelompok. Selanjutnya, alasan membentuk kelompok. Alasan yang pertama yaitu kebutuhan, alasan membentuk kelompok yang kedua yaitu kedekatan, alasan ketiga yaitu daya tarik, alasan keempat pembentukan kelompok yaitu tujuan kelompok, dan yang kelima alasannya yaitu ekonomi. Tujuan interaksi dalam dinamika kelompok. Tujuan interaksi yang pertama dalam dinamika kelompok yaitu mempertahankan kelompok agar tetap utuh, terpadu, berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu tujuannya mempertahankan kelompok agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, proses pengembangan kelompok. Proses pengembangan kelompok yang pertama yaitu saling menerima, selanjutnya saling berkomunikasi dan mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu motivasi dan produktivitas, dan yang keempat yaitu pengendalian dan organisasi. Selanjutnya, ciri kelompok yang berkembang. Ciri kelompok yang berkembang yang pertama yaitu struktur kelompok atau organisasi, yang kedua peranan, yang ketiga hierarki, keempat norma-norma, yang kelima yaitu kepemimpinan, dan yang keenam yaitu kesatupaduan dan kepuasan. Baiklah, itulah yang sempat saya jelaskan tentang perilaku keorganisasian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.